Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Satria Ramadan dengan NIM 4003 0525620024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait skala dalam proyek konstruksi. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ilmu Ukur Tanah dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Tri Susanto STMT. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama di sini ada konsep dasar. Untuk pengertian dari skala sendiri yaitu skala adalah perbandingan antara ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Pada dunia konstruksi sipil dan bangunan, skala biasanya dipakai untuk mengecilkan ukuran sebenarnya. Contohnya dalam penyajian gambar layout, struktur, dan detail pada kertas gambar. Kemudian, fungsi dari skala sendiri yaitu untuk memudahkan pemahaman dimensi dan proporsi objek secara akurat tanpa harus menggambar sesuai ukuran aslinya. Jadi, skala ini sangat penting bagi dunia konstruksi, di mana untuk kita kan tidak mungkin menggambar bangunan atau proyek dengan ukuran aslinya. Jadi, dibutuhkan skala untuk mengecilkan ukuran tersebut agar muat digambar di area gambar atau kertas. Begitu. Kemudian selain untuk mengecilkan ukuran asli, skala juga digunakan untuk memperbesar ukuran asli atau benda asli. Contohnya kayak di bidang mesin, itu kan ada detail-detail mesin yang ukurannya kecil. Jadi diperlukan skala untuk memperbesar ukuran tersebut. Tuh. Next, selanjutnya di sini ada jenis-jenis skala. Jenis-jenis skala sendiri itu ada tiga. Yang pertama yaitu skala pengecilan, kemudian skala penuh, dan skala pembesaran. Untuk skala pengecilan sendiri yaitu di keadaan di mana ukuran gambar lebih kecil dari benda aslinya atau ukuran aslinya. Nah, untuk skala pengecilan ini biasanya digunakan untuk denah bangunan atau mesin-mesin yang berukuran besar. Nah, kemudian selanjutnya ada skala penuh. Skala penuh itu ukuran gambar sama dengan ukuran benda asli. Nah, untuk skala penuh ini digunakan apabila ukuran aslinya itu tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Jadi, eh, kertas tersebut tuh udah muat, ukuran asli itu muat apabila dimasukkan ke kertas atau area yang ingin kita gunakan untuk menggambar, gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada skala pembesaran, yaitu kebalikan dari skala pengecilan, yaitu ukuran gambar lebih besar daripada ukuran atau benda asli. Nah, umumnya skala pembesaran ini digunakan untuk komponen mesin kecil yang memerlukan detail-detail yang lebih. Selanjutnya di sini ada tabel dari skala-skala yang direkomendasikan oleh ISO. Yang pertama itu ada skala pembesaran yang direkomendasikan itu ada 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, dan 2:1. Untuk ukuran penuh yaitu 1:1. Kemudian untuk skala pengecilan itu ada 1:2, 1:5, 1:10, dan seterusnya. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan skala yang lebih besar atau yang lebih kecil, teman-teman bisa mengalihkan eh, dari skala yang ada direkomendasikan ini. Kayak misalkan contohnya teman-teman mau si ukuran gambarnya itu lebih kecil lagi. Jadi teman-teman bisa menggunakan skala kayak 1:15.000 atau 1:20.000 itu teman-teman bisa. Intinya teman-teman itu menggunakan skala itu harus skala yang memudahkan teman-teman untuk membacanya. Jangan menggunakan skala yang menyulitkan teman-teman, kayak contohnya 1:3 atau 1:21, 1:22. Nah, itu tuh menyulitkan teman-teman begitu. Jadi eh, disarankan untuk menggunakan skala yang umum digunakan, seperti yang ada di tabel ini. Selanjutnya di sini ada perbedaan skala numerik dengan skala grafis atau batang. Nah, untuk skala numerik itu skala angka di mana pengertiannya merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya di lapangan, dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, seperti yang contoh-contoh sebelumnya, skala numerik ini contohnya kayak 1:2, 1:5, itu tuh termasuk skala numerik.
Nah, selanjutnya untuk skala grafis itu pengertiannya sendiri merupakan jenis skala yang ditunjukkan oleh garis lurus yang dibagi menjadi beberapa ruas, di mana setiap ruas mewakili satuan jarak sebenarnya di lapangan. Nah, untuk skala numerik dan grafis ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, teman-teman. Untuk kelebihan dari skala numerik ini yaitu merupakan skala yang umum digunakan di Indonesia, jadi mudah untuk dibacanya. Sedangkan skala grafis ini eh, penggunaannya itu kurang umum di Indonesia, jadi memerlukan kelebihan atau ke intinya tidak umum digunakan di Indonesia, begitu teman-teman. Nah, untuk kekurangan dari skala numerik sendiri yaitu apabila gambar dicetak, diperbesar, atau diperkecil, nilai skala numerik menjadi tidak akurat dan perlu dihitung ulang. Sedangkan untuk skala grafis, dari kelebihannya itu kebalikan dari kekurangan skala numerik, di mana dia itu bersifat fleksibel, jadi tetap akurat jika gambar diperbesar atau diperkecil. Gitu. Next, di sini ada contoh dari skala numerik dan skala grafis. Nah, ini bisa dilihat untuk skala numerik ini bersifat statis atau tidak mengikuti perubahan. Jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi skala numerik ini apabila gambar itu dicetak atau diperbesar atau diperkecil, itu dia harus dihitung ulang begitu. Jadi dia tidak mengikuti perubahan yang dilakukan gitu. Sedangkan untuk segala skala grafis atau batang sendiri itu bersifat dinamis. Jadi dia mengikuti perubahan. Jadi apabila gambar itu dicetak, diperbesar atau diperkecil, itu dia bisa mengikuti gambar tersebut. Jadi tidak perlu dihitung ulang gitu. Selanjutnya di sini ada rumus dasar skala, di mana di sini ada eh, segitiga skala ya, di mana rumus skala S itu skala, JP itu jarak peta atau ukuran pada gambar, dan JS itu jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya. Di mana jarak JP sama rumus dari JP atau jarak pada peta itu sama dengan S kali JS atau skala dikali jarak sebenarnya. Kemudian untuk skala itu rumusnya S sama dengan JP per JS atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian rumus JS atau jarak sebenarnya itu sama dengan JP dibagi S atau jarak peta dibagi skala. Nih, untuk memudahkan teman-teman, teman-teman bisa menggunakan segitiga ini. Jadi kalau misalnya mau mencari skala, berarti atas dibagi bawah, JP dibagi JS. Terus untuk mencari JP, bisa S dikali JS, begitu. Dan seterusnya. Next, selanjutnya di sini ada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah denah rumah digunakan skala 1:100. Panjang ruang tamu pada gambar adalah 4 cm. Pertanyaannya, berapakah panjang sebenarnya ruang tamu tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya ini kita bisa menggunakan rumus dasar yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Sini di mana diketahui skalanya itu 1:100, yang artinya 1 cm pada gambar itu mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Nah, di sini bisa kita cari ukuran sebenarnya sama dengan ukuran pada gambar dibagi skala. Di mana ukuran pada gambarnya itu 4 cm, kemudian skala itu 1:100. Jadi 4 dikali 100 sama dengan 400 cm, atau bisa dikonversi ke meter itu hasilnya 4 meter. Jadi panjang ruang tamu sebenarnya itu 400 cm atau 4 meter. Next, selanjutnya di sini soal yang kedua, yaitu lebar sebenarnya sebuah jalan adalah 8 meter. Pada gambar rencana digunakan skala 1:200. Berapakah lebar jalan pada gambar? Nah, untuk penyelesaiannya, pertama yaitu kita bisa mengubah satuan meter ke sentimeter, di mana di sini diketahuikan 8 meter diubah ke senti itu jadi 800 cm. Kemudian untuk mencari ukuran gambar atau jalan pada gambar itu rumusnya skala dikali ukuran sebenarnya. Skalanya itu 1:200 dan ukuran sebenarnya itu 800. Berarti 1:200 dikali 800. Nah, kemudian 800 dibagi 200 sama dengan hasilnya itu 4 cm. Jadi, lebar jalan pada gambar adalah 4 cm. Kemudian selanjutnya contoh yang ketiga yaitu
Panjang gendong pada gambar adalah 6 cm, sedangkan panjang sebenarnya 12 meter. Tentukan skala yang dapat digunakan. Pertama, itu sama seperti yang tadi, kita ubah satuan meter ke sentimeter, di mana 12 meter kita ubah ke sentimeter menjadi 1200 cm. Kemudian, untuk mencari skala, rumusnya itu ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya. Ukuran pada gambarnya itu 6 cm, ukuran sebenarnya itu 1200 cm. Kemudian bisa kita sederhanakan, hasilnya itu menjadi 1:200, 1/200. Sehingga skala yang dapat digunakan adalah 1:200. Gitu. Next, selanjutnya, contoh soal yang keempat, yaitu sebuah bangunan memiliki ukuran sebenarnya. Panjang 24 meter dan lebar 12 meter. Kemudian gambar akan dibuat pada kertas A4 dengan ukuran 29,7 cm dikali 21 cm. Dengan ketentuan yang pertama itu garis tepi 2 cm, garis tepi kiri 2 cm, garis tepi kanan 1 cm, garis tepi atas 1 cm, garis tepi bawah 1 cm, dan kop gambar di bagian bawah setinggi 4 cm. Kemudian pertanyaannya, tentukan skala yang sesuai agar gambar DNA muat pada kertas. Sini agak sedikit panjang ya langkah-langkahnya, di mana langkah yang pertama kita menentukan area gambar yang tersedia. Jadi yang pertama itu tadi kan ukuran kertasnya A4 dengan panjang 29,7 cm, kemudian lebar 21 cm. Kemudian di sini kita kurangi dengan beberapa garis tepi dan kop tadi, di mana untuk lebarnya itu kan 21, kita kurang dengan garis tepi kiri dan kanan, yaitu yang kiri 2 cm dan kanan 1 cm, jadi 21 dikurang 2 tambah 1, itu hasilnya 18 cm. Kemudian untuk tinggi area gambarnya itu, kan tadi panjang tingginya itu 29,7 cm, kemudian kita kurang dengan garis tepi atas, bawah, serta tinggi kopnya, jadi 29,7 dikurang 1 ditambah 1 ditambah 4, di mana hasilnya itu 23,7 cm. Jadi area efektif untuk gambar adalah 18 dikali 23,7 cm. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua yaitu mengubah ukuran sebenarnya dari meter ke sentimeter. Di mana tadi kan panjang bangunannya itu 24 meter, kita ubah ke sentimeter itu menjadi 2400 cm, kemudian lebar bangunan itu 12 meter, kita ubah ke sentimeter itu menjadi 1200 cm. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan skala berdasarkan ukuran terbesar. Nah, untuk menentukan skala ini kita ambil ukuran yang paling besar, yaitu di mana ukuran kertas terbesar itu 23,7 cm dan ukuran bangunan terbesarnya itu 2400 cm. Sehingga skala yang didapatkan itu 23,7 dibagi 2400 menghasilkan 1:101. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam gambar teknik itu skala harus menggunakan sesuai standar ISO, di mana yang umum digunakan itu 1:5, 1:2, 1:5, 1:10, dan seterusnya. Sehingga di sini kita mengganti skala 1:101 ini dengan skala 1:100 agar sesuai dengan standar atau skala yang umum digunakan gitu. Selanjutnya di sini kita cek gambar dengan skala 1:100, di mana untuk panjang gambar tadi kan 2400, kita bagi dengan skalanya yaitu 100 menghasilkan 24 cm. Kemudian untuk lebar gambar tadi 1200, kita bagi dengan skala 100 menghasilkan 12 cm. Nah, karena 24 cm ini lebih besar dari area tinggi gambar yaitu 23,7 cm, maka dapat disimpulkan untuk gambar itu tidak akan muat apabila digambar di kertas yang akan kita gunakan. Jadi untuk skala 1:100 ini tidak dapat digunakan. Kemudian selanjutnya kita gunakan skala berikutnya. Di sini kita gunakan 1:150.
Untuk panjang gambarnya itu kan tadi 2400 kita bagi dengan skalanya yaitu 150 menghasilkan 16 cm. Kemudian untuk lebar gambarnya 1200 kita bagi dengan skalanya 150 yaitu 8 cm. Nah, karena 16 cm ini masih muat dalam area gambar sehingga skala yang dapat kita gunakan yaitu 1:150 gitu. Next, selanjutnya di sini ada study case tentang penggunaan skala dalam konstruksi. Di sini contoh kasusnya itu di mana pada proyek pembangunan gedung bertingkat, gambar rencana struktur menggunakan 1:100 untuk menunjukkan tata letak kolom dan balok. Sementara itu, detail sambungan balok dan kolom menggunakan skala 1:20. Kenapa begitu? Karena agar posisi tulangan, jarak sengkang, dan dimensi kecil dapat terlihat lebih jelas. Nah, kenapa alasan menggunakan skala tersebut? Di sini alasannya karena skala yang lebih besar, misalnya tadi 1:20 itu digunakan pada gambar detail, agar informasi teknis seperti ukuran tulangan, jarak, dan posisi elemen struktur dapat dibaca dengan jelas oleh pekerja di lapangan. Jadi, apabila misalkan ukuran sebenarnya itu lebih kecil, maka kita menggunakan skala yang lebih besar gitu teman-teman. Kayak misalnya ini contoh kan tadi ukuran sebenarnya itu kan pasti detail-detail itu kan ukuran pasti lebih kecil. Jadi kita menggunakan skala yang lebih besar gitu. Selanjutnya di sini ada dampak kesalahan skala. Nah, apabila kita salah menggunakan skala, di sini ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan. Yang pertama yaitu kesalahan dimensi konstruksi, kemudian yang kedua kelemahan struktur, ketiga pemborosan material, keempat resiko kegagalan struktur dan pekerjaan ulang. Kemudian apa sih hubungan skala dengan ketelitian di lapangan? Nah, ketelitian di lapangan ini sangat berhubungan sekali dengan skala, di mana skala yang tepat dapat membuat gambar lebih mudah dipahami, sehingga pekerjaan di lapangan menjadi lebih akurat dan dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas serta keamanan konstruksi. Selanjutnya di sini yang terakhir yaitu ada pertanyaan. Yang pertama itu mengapa pemahaman skala sangat penting dalam proyek konstruksi? Kemudian yang kedua, apa risiko teknis dan finansial jika terjadi kesalahan interpretasi skala? Di sini aku akan menjawab pertanyaan pertama yaitu kenapa sih pemahaman skala itu sangat penting dalam proyek konstruksi? Alasannya yaitu karena skala merupakan acuan utama untuk menerjemahkan ukuran pada gambar ke ukuran sebenarnya pada lapangan. Dengan pemahaman skala yang tepat, perencana, pengawas, dan pekerja dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Sehingga hasil konstruksi nantinya akan akurat, aman, dan sesuai spesifikasi. Nah, kemudian di sini aku akan menjelaskan risiko teknis dan finansial jika terjadi kesalahan interpretasi skala. Untuk dari segi teknis, resikonya itu apabila terjadi kesalahan interpretasi skala, itu bisa menyebabkan dimensi struktur yang tidak sesuai, kemudian penurunan kualitas dari kekuatan bangunan, hingga dapat menyebabkan potensi kegagalan struktur. Kemudian dari segi finansialnya sendiri itu bisa menyebabkan pemborosan material, kemudian menimbulkan biaya perbaikan, keterlambatan proyek, serta kerugian bagi pihak yang terlibat. Begitu. Jadi, skala ini sangat penting dan sangat krusial dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.